1 Yohanes pukul 2:29. 1 Yohanes pukul 2:29. Jika kamu tahu bahwa dia benar, kamu tahu bahwa setiap orang yang melakukan apa yang benar, lahir dari dia. 1 Yohanes pukul 2:29. 1 Yohanes pukul 2:29 tanda lahir yang pasti. Sementara ada posisi kebenaran yang kita terima dari Kristus, yaitu pengampunan dosa, ada juga karakteristik perilaku benar dari anak-anak Tuhan. Yang merupakan perilaku yang benar, tetapi hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Memang benar bahwa kebanyakan orang melakukan apa yang mereka anggap benar di mata mereka sendiri, seperti yang dikatakan Amsal, semua jalan orang tampak benar baginya. Amsal 21:2 tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan adalah masalah lain. Karena jalan orang bodoh tampak lurus baginya, tetapi orang bijak mendengarkan nasihat. Amsal pukul 21:15 bagaimana kita menentukan apa yang benar di mata Tuhan? Bekerja sama dengan Roh Allah melalui firman Allah dalam persekutuan dengan umat Allah. 1 Yohanes 3:1 Anak-anak Allah. 1 Yohanes 3:1 Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan itulah kita. Alasan dunia tidak mengenal kita adalah karena dunia tidak mengenalnya. Itu cukup murah hati bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, tetapi untuk melampaui itu dan memberi kita status anak-anak Tuhan benar-benar di atas. Tentu saja status anak terbatas pada mereka yang memiliki iman di dalam Kristus. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Gal pukul 3:26 dan setiap orang yang menerima Dia, kepada mereka yang percaya dalam namanya, diberikannya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pukul 1:12. Sekarang jika kita adalah anak-anak, maka kita adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus. Roma pukul 8:17. Namun, sama seperti dunia tidak mengakui anak Allah, demikian juga dunia tidak mengakui anak-anak Allah. Tetapi tema 1 Yohanes adalah bahwa, setelah mengenal Bapa, kita dapat mengenali mereka yang telah lahir dari Allah. 1 Yohanes 3:2-3 Alasan untuk kemurnian. 1 Yohanes 3:2-3 Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sekarang adalah anak-anak Allah, dan kita akan menjadi apa masih belum dinyatakan. Tetapi kita tahu bahwa ketika Dia muncul, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihatnya apa adanya. Setiap orang yang memiliki harapan ini di dalam dirinya dimurnikan, sama seperti Dia yang murni. Kesucian adalah ciri orang beriman. Perhatikan bahwa Dia tidak membuat keselamatan bergantung pada kemurnian, melainkan Dia mengatakan bahwa mereka yang lahir dari Tuhan menyucikan diri mereka sendiri. Demikian juga, berbicara dari sudut pandang keamanan abadi, Dia mengatakan bahwa kita tahu bahwa Yesus muncul, kita akan menjadi seperti Dia. Bukan berarti kita bisa seperti Dia jika kita cukup baik. Mereka yang tidak percaya pada keamanan kekal tidak percaya pada Injil dan tidak memiliki dasar untuk harapan yang disebutkan di sini, yaitu antisipasi akan masa depan yang kita percayai, sebagai lawan dari harapan duniawi yang hanya ilusi. Motif kemurnian bukanlah ketakutan akan penghukuman, tetapi harapan yang penuh sukacita untuk menjadi seperti Kristus. Paulus, setelah berbicara tentang kitab suci yang menjanjikan, "Aku akan menjadi bapa bagimu, dan kamu akan menjadi putra dan putriku," firman Tuhan yang Maha Kuasa, berkata, karena kita memiliki janji-janji ini, teman-teman terkasih, marilah kita membersihkan diri kita sendiri dari segala sesuatu yang menajiskan tubuh dan roh, menyempurnakan kekudusan karena hormat kepada Allah. 2 Korintus 7:1. Aplikasi 1. Jadi jika Anda ingin termotivasi untuk mengejar kekudusan, ingatlah tujuan akhir Anda. 2. Jika seseorang tidak mensucikan dirinya, ini bisa menjadi indikasi bahwa dia tidak beriman. Yesus menyelipkan sifat berdosa dengan nafsu dan keinginannya. Galatia pukul 5:24. 1 Yohanes 3:4-6 Terus berbuat dosa? 1 Yohanes 3:4-6 Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum, sebenarnya, dosa adalah pelanggaran hukum.
Tetapi Anda tahu bahwa Dia muncul untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Tidak seorang pun yang tinggal di dalamnya terus berbuat dosa. Tidak seorang pun yang terus berbuat dosa telah melihat atau mengenalnya. Yohanes menjelaskan di sini bahwa dosa dikaitkan dengan perilaku tertentu, yaitu pelanggaran hukum. Dan bagaimana Yesus muncul untuk menghapus dosa kita, mereka yang hidup di dalam Dia dengan membersihkan diri dari dosa. Jika seseorang terus berbuat dosa, itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah mengenal Kristus. Ini adalah indikator apakah seseorang dilahirkan dari Tuhan. Tetapi perhatikan juga bahwa pengertian Yohanes berbicara adalah gaya hidup umum atau karakteristik umum orang tersebut. Dia menggunakan present tense Yunani di sini, yang, seperti yang saya sebutkan di awal penelitian ini, dia gunakan dalam pengertian ini. Dia tidak berbicara tentang apa yang dapat dilakukan seseorang secara tidak biasa dari waktu ke waktu. Dia tidak berbicara tentang kesempurnaan tanpa dosa di sini. Namun, seperti yang akan kita lihat di sepanjang bab ini, karakteristik ini dapat diukur. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dan ditentukan pada tingkat yang relatif.